Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang geger nasional ya. Setelah beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 November 2022, secara resmi pemerintah memutus atau mematikan siaran TV analog. Pada awalnya nggak berapa banyak orang yang sadar, masih tenang-tenang saja. Tapi begitu tanggal 3, tanggal 4 mulai geger pada kehilangan siaran TV ya. Jadi akhirnya terkaget-kaget sampai akhirnya terjadilah penyerbuan besar-besaran, orang pada beli STB. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang fenomena STB ini atau step box ya, step up box. Jadi perlukah kita memasang STB? Karena ada beberapa orang juga, ada yang langsung beli STB, ada yang masih belum mencoba membeli, masih memikirkan cara memodif. Bahkan ada beberapa petunjuk di WA beredar bahwa bisa nggak usah pakai STB dengan melakukan setting-setting yang ada pada pesawat televisi kita di rumah. Diminta dicoba untuk melakukan setting-setting melalui remote control. Ada yang bilang nggak usah beli STB, di TV saya katanya bisa, nggak usah pakai STB dan lain-lain. Kita akan jawab fenomena itu pada kesempatan kali ini. Jadi memang betul, yang pertama yang paling kehilangan adalah ibu-ibu terutama ya. Terus terang kalau saya pribadi, saya nggak merasa kehilangan karena saya memang agak jarang juga nonton TV. Ibu-ibu senangnya menonton sinetron. Begitu tanggal 2 hilang siarannya, dialah yang paling ribut biasanya. Maka fenomena yang terjadi di luaran adalah terjadi pembelian setup box yang luar biasa seluruh Indonesia saya pikir, dan beberapa orang juga di rumahnya yang menginginkan channelnya aja, yang seneng India kelimpungan, pengen nonton Antv aja, biarin yang lain nggak usah, kalau bisa Antv gitu. Kemudian ada juga yang katanya untuk olahraga siap-siap buat Piala Dunia dan lain-lain lah. Yang jelas hari-hari belakangan ini kita disibukkan banyak sekali orang pada melakukan pembelian besar-besaran terhadap setup box ini. Dan kita harus merogoh kecek antara 150 sampai dengan 300 ribu atau 270-an ya. Berbagai macam merek setup box dijual di pasaran. Nah, tapi tadi saya coba membahas juga, ada juga yang mencoba mengakali tanpa STB. Katanya ada orang yang bisa bikin masih bisa analog katanya, bisa nonton siaran digital. TV masih analog, bisa nonton siaran TV digital tanpa TV box, tanpa online, tanpa smart TV, tanpa Android. Kok bisa katanya gini ya. Apa betul bisa gitu ya. Kemudian ada juga yang bisa merubah katanya,
merubah TV analog menjadi digital tanpa setup box. Bagaimana rahasianya? Ya, mudah, semua bisa. Di internet banyak, di dunia maya banyak sekali terjadi fenomena seperti ini, cukup membingungkan, cukup membagongkan. Ada juga yang mencoba mengakali dengan mulai membongkar TV-nya, kemudian dicari-cari jalurnya atau di short sana sini, dengan harapan ada mukti jati yang bisa menangkap siaran TV tanpa setup box gitu ya. Oke, kita lihat dulu landasan hukumnya ya. Kapan sebetulnya peristiwa fenomena step up box ini bukan hal yang baru ya. Tadinya sebetulnya tahun 2009 kita sudah peraturan ini akan dilaksanakan 2019 ya. Saya ingat betul pada waktu itu di pertengahan tahun 2019 ya sudah mulai mau di launching pemberhentian sinyal analog ini menjadi sinyal digital. Tapi berhubung karena adanya COVID barangkali sehingga itu diurungkan ya. Nah kemudian wah ini kok geser ya. Waduh. Oke, masih bisa kelihatan ya, nggak apa-apa. Dasar hukumnya itu sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun 2008 ya, bukan hal yang baru ya. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu Kominfo itu sudah memperingatkan, karena ini sudah menjadi standar dunia bahwa pemberhentian di sinyal analog karena band frekuensinya akan digunakan secara nasional dan internasional, band UHF ini. Siaran analog itu terlalu royal. Misalnya ada 20 stasiun, maka setiap stasiun itu menempati satu channel tertentu gitu ya. Akibatnya terlalu lebar, terlalu banyak penggunaan bandwidthnya gitu. Makanya untuk menghasilkan kualitas yang lebih bagus, kemudian lebih efisien dalam penggunaan band frekuensi, lebih teratur, diakui juga secara internasional ITU ya. Jadi internasional telegraf atau telepon universal gitu ya. Jadi standar internasional itu menuntut pemakaian frekuensi. Nah Indonesia ini masih bandel ya, udah lama dari tahun 2008. Bahkan pada 2007 juga sudah memutuskan sinyal video ya. Ada peraturan Kominfo ini. Nah pada waktu itu mulailah tahun 2008 dan 2007 kita masih ingat bermunculan lah yang namanya Indovision ya. Waktu itu ada Starvision yang menawarkan TV-TV dengan menggunakan decoder berbayar ya pada waktu itu. Nah kita masih nggak peduli tuh, nggak mau beli itu gitu ya. Indosiar, Indo apa waktu itu ya. Jadi sudah diberlakukan sebetulnya, tapi karena kita membandel ya, akhirnya tibalah sekarang diketatin sama pemerintah betul-betul tanggal 2 November kemarin. Nah kelimpungan lah pada cari STB dan lain-lain. Oke, kita mau coba jawab pertanyaan, apakah perlu pakai STB itu ya? Apakah betul-betul penyelesaiannya hanya STB, nggak bisa yang lain? Bagaimana dengan kemungkinan bisa merubah? Bagaimana kemungkinan apakah bisa dimodifikasi gitu ya? Nah untuk menjawab pertanyaan itu saya terpaksa harus bicara dulu secara teorinya, walaupun tidak terlalu teorinya. Saya akan coba buat sesederhana mungkin supaya orang awam pun bisa begitu paham. Saya coba diskusi kita tentang apa sih bedanya dulu pengetahuan kita antara monitor dengan TV. Monitor bisa kita pakai biasanya di komputer ya, di komputer gitu, atau di CCTV gitu ya. Apa sih bedanya monitor sama TV? Yang jelas di monitornya komputer itu nggak bakal bisa nangkap siaran TV. Jadi kalau kita lihat isi dalamnya, di monitor itu cuman ada pemroses video ya. Dari input sinyal video diproses sedemikian rupa, diambil sinyal RGB-nya gitu, diambil deteksi kromanya, diambil sinyal luminance-nya, sinyal gambarnya ya, kemudian di display driver untuk pengemudi display, apakah CRT ataukah sistemnya pakai LCD
Yang jelas di proses video itu untuk menggerakkan layar, menyalakan layar sehingga gambarnya bisa kita tonton. Kemudian beberapa monitor ada juga bagian suaranya. Ada monitor yang pakai speaker, ada juga kalau di motor komputer tidak punya speaker ya, tapi beberapa monitor ada yang punya fasilitas speaker. Jadi dia bisa dimasuki oleh audio input dan video output. Biasanya ini diperoleh dari komputer atau dari DVR-nya CCTV ya, untuk bisa monitor gambarnya langsung. Dia tidak bisa nangkap TV gitu. Masukannya hanya ada video in dan audio in. Kadang-kadang malah tidak ada audionya, hanya video inputannya saja gitu. Itu tentang monitor ya. Jadi monitor itu bisa dimasuki sinyal video. Sinyal video itu bentuknya seperti ini kalau kita belajar di elektronika. Ini sinyal audio ya, frekuensi antara 20 sampai dengan 20 kHz. Ini sinyal video. Di sinyal video itu ada gabungan ya, CVS disebutnya dengan composite video signal. Ada sinyal warnanya, ada sinyal luminan, ini ada burst ya, sinkronisasi warna, ini ada sinkron dan lain-lain. Saya hari ini nggak mau bicara terlalu teknis. Untuk orang awam tahu, pokoknya ada sinyal video dan audio, biasanya ini diproses ke dalam monitor. Nah, kalau TV gimana? Ya, sebetulnya TV itu punya rangkaian ini, tapi dia dilengkapi oleh rangkaian receiver dan demodulator gitu. Ya, jadi apa bedanya monitor dengan televisi? Di monitor hanya ada bagian pemroses gambar dan suara gitu. Tapi di TV dia ada penangkapnya. Dia perlu dimasuki antena. Dia ada satu alat yang bisa menangkap, itu disebut dengan tuner, yang bisa mendeteksi dan memproses sinyal suara dan gambar. Itu disebut dengan EF amplifier dan detektor audio video. Ya, disebut dengan receiver dan demodulator alat ini. Jadi kesimpulannya, monitor itu adalah TV yang tidak dilengkapi dengan ini, atau TV itu bisa menjadi monitor gitu ya. Makanya monitor nggak bakal bisa jadi TV, TV bisa jadi monitor. Itu tinggal masuk dari audio video input, TV itu bisa dijadikan monitor. Tapi monitor nggak bisa jadikan TV. Dia kalau mau bikin TV beli lagi alat yang namanya ya TV card atau TV stick dan lain-lain. Ya, Gatmei mereknya yang cukup populer. Berarti dia monitor bisa menjadi TV kalau ditambahin alat ini ya. Tapi kalau TV pengen jadi monitor gampang, nggak usah diaktifin ininya, langsung masuk dari video in dan audio in, dia udah keluar gitu. Itu ya, paham ya. Nah, jadi kita lanjut. Pemancarnya deh ya, kita bicara dengan pemancarnya dulu, karena ini kan yang gara-gara kita harus beli STB ini gara-gara pemancarnya yang disuruh sama pemerintah, suruh mematikan pemancar analognya. Jadi kalau kita lihat suatu pemancar di TV itu sebetulnya ada dua ya, ada kamera, ada speaker, ada suara sebetulnya. Jadi kamera waktu dia shooting RCTI misalnya, dia men-shooting gambar dan ada sinyal suaranya. Kemudian diproses lah menjadi dimatrik menjadi sinyal CCVS ya, color composite video signal. Saya katakan saya nggak mau bicara ini terlalu detail, karena saya pengen film ini bisa ditonton oleh semua kalangan ya. Saya akan coba sederhanakan saja dari blok yang begini rumit, saya ambil sederhana saja. Kira-kira beginilah sederhananya di pemancar TV itu. Jadi di sana di pemancar TV itu ada kamera. Di kamera itu menghasilkan dua sinyal, ada sinyal gambar dan sinyal suara. Ini ngambil dari mikrofon. Ini kameranya. Nah, si gambar itu kemudian dimodulasikan. Modulasinya namanya AM VSB, amplitudo modulasi vestigial sideband modulator. Jadi dia dimodulasikan secara AM dengan frekuensi pembawa gambar. Suara dimodulasikan, dicampur dengan frekuensi pembawa dan dimodulasikan secara FM. Ya, kalau ini AM, AM-nya namanya AM vestigial. Ini adalah FM juga dengan frekuensi pembawa. Saya ambil satu contoh, ini frekuensi yang digunakan oleh RCTI sebelum dia pakai digital. Dulu RCTI itu video pembawa gambarnya frekuensinya 647,25 mega. Ini jalurnya adalah UHF ya.
Nah kemudian pembawa suaranya adalah 652,75 MHz. Apa itu pembawa? Jadi sinyal itu dari kebun jeruk sampai ke rumah kita itu nggak bakal bisa nyampe kalau nggak ada frekuensi pembawanya gitu. Jadi pembawa itu adalah yang bisa sinyal informasi gambar dan suara itu bisa dikirimkan ya. Nah sebelum dikirimkan, gambar sama suara ini dicampur. Gambar yang sudah dimodulasikan secara AM/PSB dan suara yang sudah dimodulasikan dengan FM dicampur pada satu alat yang namanya diplexer, kemudian dia kirim, dia pancarkan gitu ya. Nah kemudian sinyal yang dipancarkan ini nanti akan diterima oleh pesawat televisi kita gitu ya. Nah jadi kayak gimana dia? Jadi dia pemancar ini sebetulnya dari kamera itu menghasilkan dua sinyal ya, sinyal gambar begini, ini sinyal suaranya, kira-kira bentuknya. Ini bukan dilihat pakai monitor, dia dilihat pakai osiloskop, ada alat yang biasa melihat bentuk gelombang ya. Dia ada colornya, ini yang berwarna-warna, sinyal chroma namanya, kemudian yang ini pulsa adalah sinkron, yang kedip-kedip di sini namanya burst, ini tangga-tangga ini sinyal luminan, pokoknya ini sinyal gambar lah. Yang ini sinyal suaranya antara frekuensi dengan 20 sampai dengan 20 kHz. Ini keluar melalui video out yang ada di kamera, ini keluar dari audio out yang keluar dari kamera. Kemudian sebelum dipancarkan itu, kemudian sinyal ini akan dimodulasikan secara vestigial dengan pembawaan 647 kalau di RCTI ya. Jadi dia punya 647,25, suaranya dimodulasikan dengan 652,75. Akibatnya dia akan menghasilkan sinyal seperti ini. Ya, jadi ini bentuk adalah sinyal gambar yang udah dimodulasikan, ini sinyal suara yang udah dimodulasikan. Dua sinyal ini adalah hasil daripada keluaran dari masing-masing modulator dan FM modulator, kemudian digabungkan satu alat yang namanya diplexer, ngegabungin sinyal gambar sama suara sehingga menghasilkan sinyal seperti ini. Ini adalah bentuk RCTI atau pemancar yang masih zaman analog gitu. Ya, berarti sebelum tahun 2007 ya, sebelum 2007, 2008 itu 2006 2007 masih seperti ini nih RCTI ya. Dia masih ngirimkan dengan 647,25, ini 652,25, nah gabung pancar lah. Sehingga sinyal seperti ini. Ada PC, ada SC, bukan putri ya, bukan putri yang Sambo, Bu. PC picture carrier maksudnya, SC sound carrier, CC adalah chroma carrier, pembawa warna. Ya, jadi ada 3 pesan sebetulnya dikirim oleh pemancar RCTI waktu dia masih berzaman analog gitu ya. Jadi PC-nya adalah 647, pembawa gambarnya dengan sistem amplitudo modulasi vestigial sideband, kemudian suaranya adalah 652,75. Ini kalau dilihat selisihnya 5,5 ya antara pembawa gambar dengan pembawa suara. Jadi sebesar 652. Kemudian chroma carrier jaraknya bedanya selisihnya adalah 4,43 dari picture carrier. Jadi dia 651,68. Ketiga informasi ini menggabung menjadi satu. Jadi sinyal yang dikirim dari kebun jeruk dari RCTI itu adalah berupa sinyal seperti ini. Ada 3 in 1, satu sinyal tapi isinya 3, ada picture, ada sound, ada chroma untuk informasi warna. Kemudian satu sinyal ini pada TV analog, TV dulu kita ya, TV kita yang jadul yang sekarang ini masih di rumah, yang kehilangan siaran itu karena kemarin-kemarin nangkap sinyal ini nih yang analog ya. Nah ini kemudian diterjemahkan, ditangkap oleh si tuner ini, kemudian dideteksi, diambil sinyal gambarnya, diambil sinyal suaranya, diproses sinyal gambarnya masukin ke tabung. Jadi tabung tidak menghasilkan suara karena yang diproses adalah gambar. Suara diproses oleh pada bagian suara sehingga keluarlah gambar dan suara yang bisa kita tonton. Ini adalah sekali lagi zaman TV-nya dan pemancarnya masih analog. Ya, nah ini beberapa TV kita seperti ini yang disebut dengan tunernya. Ya, ini proses video ini TV yang LCD ya. Ini IC utamanya nih ya, main IC-nya. Nah ini adalah sinyal yang keluar, ada audio out, audio in, ini video out biasanya warnanya kuning ya. Ini soket buat HDMI, ini USB. Nah TV yang jadul yang masih menggunakan tabung ini masih LCD ya. Kalau TV jadul kita yang pakai tabung biasanya seperti ini nih mainboardnya. Ini tunernya nih, tuner yang analognya. Diproses oleh IC ini nanti masuk ke tabung gambar ya. Ini namanya playback, dulu kita kenal namanya EHT playback. Kalau TV LCD nggak punya playback ya, yang ini masih punya EHT atau playback. Jatuh dayanya, ini bagian
horizontal ya. Kemudian ini ada bagian vertikal atau suara ya. Ini bagiannya IC utamanya di sini ya. Nah, ini TV-TV kita yang masih analog. Barulah pada tahun 2008 manakala peraturan pemerintah ini mulai diberlakukan ya, dengan sistem DFB. Jadi DFB ini ada digital video broadcasting terrestrial. Ini sistem yang dianut oleh Indonesia ya. Banyak sistem-sistemnya yang ini kita sama dengan yang di Eropa ya. Jepang punya sendiri, kemudian Amerika punya sendiri. Kita langsung ini ngadopsi dari Eropa, Inggris dan Jerman. Maka setelah tahun 2008 pemancar yang tadinya seperti ini RCTI itu, maka dia karena ada peraturan harus mancarin sinyal digital, maka konfigurasinya menjadi seperti ini gitu. Jadi tahun 2008 RCTI atau pemancar Kompas segala macam itu dia punya dua pemancar sebetulnya di stasiun pemancar itu. Ada yang memancarkan sinyal analog, ada yang memancarkan sinyal digital tahun 2008 ya. Kalau yang analog tadi bentuk sinyalnya adalah seperti ini sinyal analog. Sinyal digitalnya pada waktu itu yang dipancarkan ini dia yang DFB ini, digital video broadcasting ini, terrestrial 2, sinyalnya seperti ini. Nah, yang terjadi pada tahun kemarin 2 November itu adalah pemutusan pemadaman. Jadi dia sudah tidak lagi suruh mematikan pemancar analognya. Tadinya dia kan seperti ini. Awalnya hanya ini aja yang analog. 2007-2008 dia suruh mancarin dua, digital dan analog. Yang punya analog masih, yang punya TV digital oke gitu. Ya. Tapi pada bulan November kemarin RCTI dan semua TV itu tidak boleh lagi mengirimkan sinyal analognya. Nah, akibatnya TV-TV yang masih bersifat analog, yang masih punya seperti ini, sinyal ininya sudah tidak bisa dikirimkan lagi, makanya dia tidak bisa menerima gitu loh. Sebetulnya untuk TV-TV tertentu yang diproduksi antara tahun 2008 ya, 2005 dan 2008 itu ada TV yang memiliki dua tuner ya, dual tuner. Ini salah satu saya ambil LG 32 LK510. TV ini TV lama tapi dia punya dua tuner gitu loh. Yang satu buat analog, yang satu buat digital. Nah, TV-TV ini kalau sampai sekarang masih hidup, dia nggak usah sampai pakai beli lagi STB karena dia sudah punya sinyal digital gitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat TV biasanya satu tuner yang analog, tapi tahun 2008 sempat juga beredar TV yang memang dia punya dua tuner gitu. Atau masih satu tuner juga. Ini dua tuner, disebut dengan dua tuner. Dua masukan sinyal antena gitu ya. Jadi antenanya masuknya adalah buat analog, yang bawah buat digital. Dia punya pemprosesnya gitu. Nah, TV-TV yang zaman jadul tapi dia sudah punya dua kemampuan seperti ini, berarti di TV itu dia sudah punya dua tuner memang. Ada beberapa TV yang dua tuner ini dijadikan satu. Nah, kita nggak bisa lihat secara hardware, tapi secara software begitu di remote-nya itu ada kemampuan buat digitalnya gitu loh. Jadi TV-TV LG ini begitu kita searching di programmer, dia punya DTV gitu. Nah, TV-TV inilah yang sekarang itu bisa nangkep TV, bisa nangkep siaran digital tanpa harus STB gitu loh. Karena memang dia sudah punya fasilitas dual tuner di dalamnya gitu. Ada tuner digital, ada tuner analog. Jadi blok diagramnya seperti ini. Kalau TV kita yang jadul nggak ada bawahnya, yang atas doang gitu, yang lama.
Makanya begitu siarannya digital, ini udah nggak mampu lagi nangkap siaran digital karena prosesnya beda gitu ya. Jadi ketika dia pemancar TV itu, kalau yang ini adalah yang analog, ini yang digital. Sinyal digital itu prosesnya beda. Kalau yang analog dia dimodulasikan PSB, dia sudah digital. Dia pakai analog to digital dua-duanya. Jadi saya coba secara siklus sejarah ya. Jadi pertama-tama TV itu sebelum tahun 2007-2008 hanya ini, ya. Jadi hanya ini. Gambarnya dimodulasikan secara AM vestigial sideband, suaranya dimodulasikan secara FM. Kemudian antara tahun 2007-an gitu sudah harus beralih ke teknologi digital, tapi pada waktu itu TV analognya belum hilang ya. Maka pemancar punya dua pemancar. Selain dia punya yang analog, dia juga punya yang digital. Tapi semenjak ini tahun 2008, semenjak tahun 2008 dia sudah tidak boleh lagi mengirimkan sinyal analognya, maka si TV itu akan berubah menjadi seperti ini. Sekarang inilah kondisi yang terjadi pada pemancar TV kita, RCTI dan SCTP, Kompas TV dan lain-lain. Dia sudah mematikan pemancar analognya, semuanya dipancarkan secara digital. Jadi si gambar diambil, diproses secara analog, dirubah menjadi sinyal digital converter, suaranya juga dirubah menjadi analog sinyal komputer, kemudian jadi multiplex. Multiplex adalah penggabungan dua sinyal menjadi satu sinyal gabungan antara gambar dan suara yang setelah digital itu kemudian dimodulasikan secara DFB modulator namanya, dengan pembawa tunggal yang besarnya adalah 650 MHz. Inilah RCTI. RCTI sekarang masih dihukum ya. Di digital pun kayaknya hilang karena dia kemarin melanggar kalau nggak salah, karena disuruh mati dia nggak matiin gitu ya. Nah dia kirim sekitar 600 MHz gitu. Ya jadi inilah TV-TV yang sekarang jadi tidak bisa nangkap. Kenapa? Karena pemancarnya sudah tidak lagi memancarkan analog. Dia tadinya analog dan digital, malah tadinya analog saja sebelumnya. Karena dia matikan, tinggal sinyal digitalnya saja, maka tidak semua TV tidak bisa nangkap, terutama yang analog gitu. Dan ini kan tipe yang analog masih dia punya satu proses ini. Hanya TV digital yang mampu menangkap. Ya makanya dibelikanlah satu alat supaya bisa nangkap ini kenapa nggak bisa? Ya dia nggak bisa karena dia nangkapnya sinyal analog gitu. Sinyal yang bisa nangkap digital mesti tunernya pun tuner yang digital, yang di FB. Karena pemancarnya udah nggak pakai analog lagi, udah di FB. Nah inilah yang akibatnya kalau kita mau nangkep, maka kita harus membelikan yang namanya STB gitu. Ya. Nah, STB itu tadi yang antenanya harus masuk ke TV, antena TV yang analog yang biasa. Maka kita beli STB. Wajib punya STB. Antenanya nggak usah masuk ke TV, antenanya masuk STB, remote-nya tembakin ke STB, TV-nya diposisikan ke AV, maka dia akan keluar sinyal dan gambar. Ini yang bisa menangkap siaran TV digital. Apa sebetulnya isi STB itu? Ya. Jadi STB itu sebetulnya adalah digital tuner, sama. Kalau ini analog tuner, ini digital tuner, ini rangkaian IF amplifier detector, kalau ini adalah DFB demodulator dan DAC. Karena pemancarnya ada ADC, sinyal dari analog ini dirubah menjadi ini analog to digital converter, merubah sinyal analog menjadi digital, maka di penerimanya harus dari pengubahan menjadi digital ke analog, DAC gitu. Nah, sinyal analognya berupa sinyal gambar dan suara baru ditembakkan ke TV kita melalui AV-nya, maka kita bisa nangkaplah siaran digital dari STB ini gitu loh. Jadi apa isi dalam STB sebetulnya? Ya, STB itu dalamnya ada 2 unit, yaitu digital tuner dan DFB demodulator serta audio video digital to analog converter. Ini yang dibeli. Nah, adakah TV yang seperti ini?
Ya TV ini yang seperti ini belum beredar sekarang. Yang TV betul-betul di pure digital, ya. Masih banyak yang dia paling banyak yang dual tuner, ya. Dia bisa nangkap, ya. Oke, jadi kesimpulannya, apakah harus STB gitu, ya? Apakah nggak ada cara lain? Ya jawabannya betul, harus memang kita punya step up box, nggak ada cara lain. Kok TV orang ada yang bisa nangkep siaran gak usah pakai step up box? Berarti dia adalah sistem TV-nya yang menggunakan 2 buah tuner, gitu. Wah, kok lubang antena cuma 1? Berarti ini sama ini digabungkan antenanya, gitu. Yang jelas, kalau TV bisa nangkep nggak pakai STB, pasti dia memang sudah punya fasilitas digitalnya, ya. Nah, kok TV saya nggak bisa? Ya TV kita kalau masih analog seperti ini nggak mungkin sampai botak sariawan nggak bakal bisa nangkep TV digital, karena yang dia kenal ini cuman AM/DSB tadi, sinyalnya sinyal analog, ya. Dia nggak bakal bisa nangkap. Satu-satunya cara TV ini bisa nangkap adalah harus wajib punya STB. Oh, tetangga saya nggak bisa nangkap kok, cuma antena doang. Ya karena dia sekali lagi dia punya 2 channel, dua tuner. LG ini nih kalau punya TV ini dia nggak usah beli STB lagi, tinggal setting di layarnya, cari dengan menggunakan remote pakai digital, dia pasti akan menerima sinyal digital TV. Oke, jadi kesimpulannya wajib beli STB. Gitu. Kalau pengen ngerubah gimana caranya supaya nggak beli STB? Oke, dijual juga ada di pasaran tunernya. Ada tuner khusus buat TV-TV jadul, buat TV-TV tabung, tunernya diganti. Mana tuner ini yang tuner? Kalau di TV yang analog itu adanya di sini. Ini tunernya nih. Tunernya diganti pakai TV yang pakai tuner yang digital, ya. Kalau nggak begini apa? Beli step up box, gitu. Saran saya gimana? Sarannya beli step up box aja, karena harganya nggak begitu jauh ya. Ini 150 udah dapat, bisa 150 sampai 170 200. Ini harganya udah 130. Ada yang jual juga 150. Repotnya lagi dia harus disolder gitu. Nggak bisa sembarangan TV-nya dibuka. Mesti orang yang tahu sinyal, ya. Mana sinyal video, mana sinyal audio. Jadi nggak gampang lah bongkar TV kalau orang nggak punya solder, nggak punya tang potong. Ya ini repot sekali untuk seperti ini. Ya, kalau kita orang elektronika sih, kalau saya beli yang seperti ini, ya. Saya sudah beli nih yang seperti ini, tapi belum datang. Ya. Saya akan modifikasi TV saya seperti ini. Ya malulah kalau saya pakai gini, saya kan orang elektronika. Nah, saya akan lebih bangga kalau TV saya pakai ini, dibongkar sendiri, nanti diganti tunernya itu di dalam, dia pakai dengan seperti ini. Ya, jadi kalau TV-TV yang jadul bisa terima TV digital, nggak mungkin nggak kalau tunernya itu nggak diganti ke tuner yang digital. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, saya diskusikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Saya tidak membahas secara detail sinyal bentuk waveform dan lain-lain sebagainya, karena saya inginkan sinyal ini, pembahasan ini bisa dicerna oleh orang yang awam tentang televisi, tentang persepsian ini. Ya, tidak terlalu teknis elektronika. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon dimaafkan jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.